Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami siap untuk diajar sama Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kami mendapatkan kekuatan dalam kehidupan kami untuk menghadapi segala tantangan yang ada di dalam hidup ini. Karena hanya bersama Tuhan kami tahu kami bisa menang di dalam kehidupan ini. Karena hanya bersama Tuhan kami tahu kami kuat. Karena bersama Tuhan kami tahu masa depan kami disiapkan begitu indah ya Bapak. Untuk itu berbicara pagi hari ini melalui hamba-Mu, bila kiranya apa yang kami dengar pagi hari ini dapat menopang kehidupan kami Bapak. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini berakar di dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh seiring kehidupan kami sehari-hari, bahkan berbuah menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Sehingga setiap orang yang melihat kami, melihat perbuatan Tuhan itu melalui hidup kami, sehingga mereka pun mulai memuliakan, mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa ya Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami mau bersyukur buat cinta-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang begitu baik Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai sungai. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari naikkan rasa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap hati bagi Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik Tuhan, Engkau akan melupakan kami Bapa. Takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu akan rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik Tuhan, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus, Tuhan menari Tuhan, Tuhan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan Tuhan minum airku, bagai dusta itu selalu hidup dalam dan hidup di dalam-Mu, oh Yesus, Tuhan menari bagiku Tuhan, Tuhan menari dan karena-Mu, oh Yesus, dan Tuhan minum airku, bagai dusta itu selalu hidup dalam-Mu dan hidup di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, haleluya. Kami mengasihi Tuhan dengan senang hati kami, dengan senang jiwa kami, dengan senang pikiran kami. Mengasihi Tuhan, Bapa begitu mengasihi hidup kami Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mereka bersyukur di hadapan Tuhan kami. Berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Berterima kasih buat pengorbanan Tuhan. Berterima kasih buat setiap berkat. Berterima kasih buat kesembuhan. Berterima kasih buat damai sejahtera kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Berterima kasih Tuhan. Berterima kasih. Engkau baik, Tuhan.
kan minum airmu, bagai usaiku selalu hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesus, ku kan menari dan ku kan minum airmu, bagai dusta itu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesus, kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu. Bersuka akan perbuatanmu, lamanya kita tinggi Engkau Tuhan. Tiada janji sepihak ada pada. Mari satu firman Tuhan pagi hari ini katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah. Kenapa kembali kita sama dulu Pak?
Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Dan kami tahu satu perkara, ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan kami masing-masing yang kami hadapi Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami Bapa. Langkah demi langkah kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari ambil alih, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan ajaib. Engkau memberkati kami dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Bapa, urapi hamba dengan urapan baru, dengan kuasa wibawa dan otoritas-Mu, dengan hikmat yang dari tempat Maha Tinggi, mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir dalam setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Jadikan kami juru bicara Allah yang cantik untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Apapun yang kami sampaikan di tempat ini, biarlah itu boleh menjadi rema dan permata bagi kami. Firman yang hidup dalam kami Tuhan, yang berkuasa memimpin kami, menuntun kami Tuhan, dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi dalam satu nama. Dan segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tetap tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami tangking ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami semua, Engkau rapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya ulangi sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita mengerjakan firman itu. Haleluya. Oke, kita akan melihat bagian firman Tuhan mulai ayat yang pertama. Di sini perikopnya bicara tentang ketaatan dan kasih. Nah, untuk bicara tentang ketaatan ini bukan hal yang sudah sering kita dengar, tetapi bagaimana kita mengerjakannya itu tidak mudah. Ya, tidak segampang yang kita bicarakan, tetapi ini harus dilakukan. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya, karena haruslah demikian. Ya, haruslah demikian. Coba kita lihat di dalam Amsal 6. Kita lihat dalam Amsal 6 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berarti ini ayah dan ibu yang takut akan Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya turun temurun. Kalau kita perhatikan bagaimana bangsa Israel itu turun temurun, mereka menceritakan firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Saya baca sebuah buku bagaimana kenapa orang Yahudi itu begitu orang yang pintar, yang paling dalam segala hal. Ternyata mereka punya satu ketaatan yang luar biasa. Ketika mereka berhubungan itu didoakan, dan juga setelah selesai anak itu ada dalam kandungan didoakan. Setelah didoakan, ibunya harus konsumsi banyak vitamin, terutama minyak ikan. Nah, itu dikonsumsi. Makan ikan, di atas meja hanya ada ikan, daging tidak boleh ada. Makan daging, ikan tidak boleh ada di atas meja. Nah, mereka dan kepala ikan pun mereka tidak makan. Saya nggak tahu kenapa di dalam kepala ikan, padahal kepala ikan enak ya. Nah, itu tidak boleh makan. Nah, itu dijaga. Sepanjang ibu itu dalam kehamilan, dia akan belajar yang sulit, matematika, fisika, kimia, rumus-rumus yang begitu sulit dipecahkan oleh mereka, oleh ibu itu. Kalau dia nggak mengerti, dia datang ke yang ahli. Dia datang ke yang ahli matematika, dia datang ke sana dan dia bertanya, ini bagaimana? Sepanjang kehamilan. Dan di situ sudah ditanamkan. Dan di situ diperkatakan setiap hari firman Tuhan, dikatakan, dibaca dengan keras. Setiap hari dilakukan itu. Saudara tahu apa yang terjadi ketika anak itu lahir, dan di situ mereka melihat pertumbuhan dan perkembangannya yang begitu luar biasa. Dan dalam level tertentu mereka melihat perkembangannya, arahnya kemana, dia ke sains atau dia larinya kemana. Nah, di situ diarahkan ke sekolah yang sesuai dengan itu. Kenapa mereka menjadi anak-anak yang luar biasa? Karena dididik dengan cara didik yang luar biasa pula. Ketika mereka udah kuliah, mau menyelesaikan kuliah, di situ dikasih proyek. Ada proyek yang harus dikasih kepada mereka untuk mereka kerjakan. Dan kalau sudah mereka berhasil, baru mereka balik datang wisuda, dikasih waktu. Dan itu dipacu terus, dilihat terus perkembangannya, dan tidak dibiarkan begitu saja, tetap didukung terus. Nah, ini yang terjadi. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang hebat, ya, menjadi orang-orang yang memegang perekonomian dunia, dan itu luar biasa. Karena mereka pintar itu sudah dididik sejak awal, dari kandungan itu sudah dididik, ya, dan dijaga, bukan dibiarkan orang tua berantem, suami istri berantem, dan tidak mempedulikan anak, dan tidak mengkonsumsi yang berbau alkohol, rokok, dan segala macam. Itu tidak ada. Ya,
yang tadi makannya aja di atas meja. Kalau menu makanannya ikan, berarti daging tidak boleh ada. Kalau ada daging, ikan tidak boleh ada di atas meja. Dan itu yang terjadi. Maka kalau kita perhatikan, kenapa mereka bisa kuasai dunia? Karena cara didik yang benar, cara didik yang takut akan Tuhan, dan mengkonsumsi nilai makanan yang bergizi. Dan ibu itu harus belajar, ya, belajar, bukan duduk diam, medsos dan segala. Enggak, ini belajar, benar-benar belajar. Mereka menyelesaikan soal-soal yang begitu sulit. Nah, kalau kita perhatikan hari-hari ini, mereka orang-orang yang hebat, ya, mereka orang-orang yang hebat. Itu yang terjadi dengan orang Israel. Karena apa? Sudah diturunkan, turun temurun. Jadi mereka firman Tuhan itu tidak itu diceritakan kepada anak cucu turun temurun itu, dan itu harus menjadi darah daging di dalam hidup anak itu. Terus dibicarakan setiap hari, dibicarakan. Di sini dia katakan bahwa hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu. Berarti apa? Itu turun temurun yang baik. Bukan orang tua berantem dan tidak mempedulikan anak. Anak ada di situ pun mereka berantem dan membiarkan anak melihat mereka berantem. Saudara jangan berpikir bahwa anak yang masih dalam kandungan dia tidak merasakan. Dia merasakan. Dan kalau itu pun dibiarkan, dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang berontak terhadap kita, terhadap orang tua. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Tahu konsep ini dan kita mulai mengerjakan itu dalam pertumbuhan, perkembangan rumah tangga masing-masing, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang ilahi. Amin. Haleluya. Nah, di sini kalau anak-anak kita sudah ada, sudah besar, dan kita mulai mengarahkan dengan firman Tuhan, kasih didik mereka dengan firman Tuhan. Setiap hari mulai kasih, udah bisa baca satu pasal, terus menerus dan terus menerus tiap hari. Ada satu teman saya punya anak, itu dia buat begitu. Anak itu mau main, baca dulu satu pasal. Setelah main, baca lagi satu pasal. Setiap hari dia baca satu pasal. So, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mulai dari SD, SMP, SMA, dia juara. Dia juara. Menjadi anak yang pintar. Nah, ini cara pola yang benar. Dididik dalam takut akan Tuhan. Ya, kalau kita didik anak yang benar, berarti apa? Anak itu tidak jadi anak yang memberontak terhadap kita. Kita suruh dia coba tolong ke pasar dulu atau tolong ke kios beli terasi. Mau nggak? Udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, disuruh beli terasi sama mama, pasti nggak mau. Ya, pasti nggak mau. Tapi kalau anak yang dididik dalam takut akan Tuhan, dia akan mau. Di sini dikatakan dalam segala hal, ya, dan di sini tidak boleh menyia-nyiakan. Nah, kalau kita perhatikan lagi, coba lihat di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, hormati. Di situ dikatakan hormatilah orang tuamu. Berarti apa? Kita mau kurang ajar terhadap orang tua? Nggak bisa. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik hari-hari ini,
kita lihat TV, kita lihat koran, kita lihat media-media sosial, YouTube dan segala macamnya. Anak bunuh orang tua ada, ya, terjadi di mana-mana. Hanya karena apa? Uang 10.000 dia bisa bunuh kakeknya, dia bisa bunuh neneknya, hanya gara-gara tidak dikasih duit. Ada yang bakar rumah dan segala macamnya. Nah, itu orang yang dididik tidak takut akan Tuhan, di luar Tuhan, jauh sekali. Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, dididik dengan benar, dia tidak akan sekurang ajar itu. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti apa? Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita. Ya, janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita diberkati. Terus apa namanya tadi? Supaya lanjut umurmu, kita umur panjang, terus di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kita hidup dengan penuh sukacita, kita hidup dengan bahagia, kita hidup diberkati Tuhan, dan itu yang terjadi. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang harus kita jaga. Tidak bisa kita main-main di sini. Ya, dalam pertumbuhan anak-anak kita dari hari ke hari mestinya kita memperhatikan. Ya, apa yang mereka tonton, ya, apa yang mereka tonton lewat TV, lewat media, ya, handphone segala macam, dan ini mesti diawasi dan tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan saja terus, mereka hanya kerja main game. Kalau game itu bisa menghasilkan, oke. Tapi kalau tidak menghasilkan, itu menjadi satu pekerjaan, gak ada masalah. Tapi kalau itu bukan menjadi satu pekerjaan, tapi kita mengeluarkan biaya yang besar, ya $1 nggak seberapa, dibilangnya nggak seberapa, $1 sehari, $1 lama kelamaan bukan $1, bisa puluhan dolar, bisa ratusan dolar ya kita habiskan. Hanya kita bayar perintilan ya dari game itu. Dan saya bilang, wow, luar biasa, ternyata biaya main game mahal juga. Harus beli ini, harus beli senjata, harus beli itu, segala macam yang ada di situ. Dan itu bukan nyata. Nah, kalau itu menghasilkan, ikut kompetisi dan menghasilkan duit, mendapat dana yang besar, duit hadiah yang besar, oh itu luar biasa. Ada yang melakukan itu. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, itu menjadi satu pekerjaan buat mereka. Tapi yang kita jangan coba-coba kalau kita hanya baru bermain, apalagi kita tidak punya penghasilan. Ketika minta pada orang tua, "Ma, tolong kasih 10.000, 20.000, 50.000 untuk bayar ini." Nah, repot. Ini mulai kecil-kecilan. Ketika tidak dikasih, orang tuanya dimaki-maki, orang tuanya dimarahi, orang tuanya dipukul. Dan itu ada orang tua yang datang kepada saya dan bicara seperti itu. Karena anaknya berontak, anaknya memperlakukan dia seperti itu. Kenapa? Awalnya salah cara mendidiknya. Kalau salah cara mendidiknya, dia udah besar, dimanja dengan segala macam, dia akan terus melakukan hal itu. Dan sudah berurusan berkali-kali dengan polisi, tetap saja. Sudah dikurung, tapi tetap aja. Bayangkan uang begitu banyak dihabiskan hanya untuk apa? Judi online.
Itu yang terjadi. Awal sedikit, dan itu punya utang ratusan juta. Awalnya sedikit, tapi lama-kelamaan itu menjadi menumpuk dan besar. Akhirnya apa? Berurusan dengan polisi, harus masuk tahanan. Nah, kalau yang sudah demikian mau diperbaiki dengan cara bagaimana? Dia keluar pun buat hal yang sama. Nah, yang begini harus bawa datang kepada Tuhan, takut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, dan meninggalkan hal seperti itu. Ini baru beres. Kalau dia tidak beres pun tetap biarkan dididik oleh aparat yang mendidik mereka dengan cara mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik anak-anak kita, mari kita perhatikan mereka, kita melihat mereka sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka main, kita awasi, tetap diawasi, ya. Nah, tetap diawasi. Walaupun mereka sudah punya penghasilan sendiri, tetap diawasi sehingga mereka tidak berjalan dalam kesalahan. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, bukan hanya itu saja, dan juga cara bergaul. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kita pantau terus anak-anak kita sehingga tidak salah bergaul. Dan sekarang kalau kita perhatikan di jalan raya, banyak hal, banyak kejahatan terjadi. Geng motor bukan orang tua yang melakukannya, tapi anak-anak tanggung, anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan kelas 6 SD ikut-ikutan. Nah, sudah sedemikian rupa. Dan bawanya apa? Senjata tajam. Dan mereka tidak segan-segan memotong tangan orang atau membunuh orang di jalan hanya untuk kesenangan, rampas motor, rampas tas dan segala macam. Nah, ini yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak mendidik anak dengan benar, tidak dalam takut akan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan demikian, yang salahnya di mana? Ya, salahnya di mana? Salah kembali cara kita mendidik anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu, sebelum terlambat, dalam usia emas 0 sampai sekian tahun, 10 tahun, itu adalah usia emas. Walaupun masih dalam kandungan, mesti didoakan, terus didoakan, dilepaskan segala bentuk apapun juga, dihancurkan, dipatahkan itu dari pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita, sehingga kita lihat mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan, sehingga masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, apa yang kita rindukan terjadi, itu pasti terjadi dalam masa depannya. Karena apa? Firman Tuhan menjadi, ya, rancanganku bukanlah rancangan rancangan damai sejahtera yang Tuhan rancangkan, bukan rancangan kecelakaan. Berarti apa? Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah merancang. Sebelum kita ada pun Tuhan sudah menetapkan kita. Hanya bagaimana kehidupan hari-hari ini orang tua tinggal mengarahkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang kedua, di situ dia katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah, ya, yang penting seperti yang nyata dari janjinya. Nih, yang penting, ini perintah yang penting. Berarti mau tidak mau harus mau.
Tidak ada pilihan. Ya, ini bukan coba-coba, tetapi harus dikerjakan. Karena perintah berarti apa? Harus dikerjakan, harus dilakukan. Nih, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Kita lihat ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ya, supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, kalau kita lihat dulu dalam Ulangan 4 ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk apa? Selama-lamanya. Berarti perintah dan ketetapan Tuhan itu harus kita pegang. Ya, itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Itu menjadi satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Ya, perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, itu harus dipelajari dan juga disimpan dalam hati kita. Ya, kalau dalam kitab Amsal dibilang dikalungkan pada leher kita, sehingga itu menjadi, dia menempel di dalam dada kita dan masuk dalam hati kita. Jadi itu disimpan baik-baik dalam hati kita dan dikerjakan dalam hidup. Terus dikerjakan dan dikerjakan dan dikerjakan. Di sini dikatakan, coba perhatikan baik-baik. Berpeganglah kepada ketetapan dan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan baik keadaan anak-anakmu, untuk kita, untuk anak-anak kita yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi kalau di mana Tuhan sudah menetapkan kita, Tuhan sudah berikan kepada kita, kita akan menetap di sana dan kita akan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita kalau kita mentaati Tuhan. Amin. Kalau kita mentaati Tuhan, kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan, kita tidak mentaati Tuhan, atau kita memberontak, kita tidak akan melihat. Itu tidak akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Malah kita akan mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita, mari berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Berarti apa? Firman Tuhan yang harus kita pelajari setiap hari. Pegang teguh janji firman Tuhan, tahu dan kerjakan, tahu dan kerjakan, dan tahu dan kerjakan dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Dan kita lihat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita akan diberkati dengan luar biasa. Kita lihat lagi, masih beberapa ayat. Ya, dalam Ulangan 5 ayat 16, di situ dikatakan begini. Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu
dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti apa? Hormati ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan kita harus menaruh hormat kepada orang tua. Ya, sejahat-jahatnya orang tua kita berarti dia mendidik kita dengan baik. Ya, dia mendidik kita dengan benar. Kita bikin salah pasti dia marah. Ya, kita buat salah pasti dia marah. Kenapa? Dia tidak mau kita melakukan hal yang buruk. Tetapi apa? Dia mau supaya kita mengerjakan hal yang benar. Ya, saya masih kecil, itu kalau salah pasti dapat rotan. Dan itu setiap kali kita bikin salah pasti. Tapi setelah kita dapat rotan, diomelin, dipukul dan segala macam, dia panggil kita dan dia tanya, salah tidak? Salah. Salahnya di mana? Kita kasih tahu dia begini. Itu jelas. Karena apa? Firman Tuhan pun mengatakan demikian. Ya, kita harus anak yang kukasihi, ia kutegur dan ku hajar. Bukan hajar sesuka hati kita dan membuat anak itu menjadi ini dengan kita, tidak, tetapi menghajar dia dengan kasih. Jadi kalau dia salah, konsekuensi. Ada hal yang perlu dikasih supaya dia tahu kalau kita bikin salah ada konsekuensinya, kita pasti dipukul atau kita dikasih rotan. Nah, ini jelas buat mereka sehingga mereka tidak melakukan hal yang salah. Nah, di sini dikatakan hormatilah. Berarti apa? Kita harus hormat kepada orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita selagi mereka masih ada. Tetap kita pelihara mereka, kita jaga mereka, apalagi sejak kecil kita lahir dia tidak membuang. Ya, ada orang tua yang membuang kita? Tidak ada. Tapi banyak di luar sana juga dia rindu untuk anaknya bisa hidup dengan benar, dia kasih kepada orang lain. Karena dia tahu mungkin hidupnya enggak benar. Nah, dia mau supaya anaknya bertumbuh dengan baik. Dan di sini Tuhan mau supaya apa? Kita menghormati orang tua. Ya, menghormati ayahmu dan ibumu. Tetap kita hormat mereka. Mau sejahat apapun tetap kita hormat mereka. Karena apa? Mereka orang tua kita. Perlu kita didik, kita pelihara mereka, kita jaga mereka. Apalagi mereka dalam sudah umur tua. Tetap kita ada bersama-sama dengan mereka. Ya, kita pelihara mereka, kita jaga mereka, makan mereka, minum mereka, vitamin mereka, obat-obatan yang mereka butuhkan, tetap kita jaga. Ya, kalau di Jepang itu pada beberapa abad yang lalu itu orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa itu biasanya mereka bawa ke hutan dan lepas di sana. Lepas di sana. Terserah dia mau hidup atau dia mati. Itu bukan urusan anak. Itu anak kurang ajar. Ya, kita tidak dididik dalam cara hidup yang demikian. Ya, dengan cara yang demikian. Tetapi kita dididik orang yang sudah tua. Apa kita masih kecil kita dibiarkan begitu? Tidak. Kalau kita dibiarkan, kita tak ada. Tetapi orang tua merawat kita dengan penuh kasih sayang, ya, penuh kasih sayang. Malam dia nggak tidur, orang tua nggak tidur, hanya ngurus popoknya, ngurus apa, susunya, nggak tidur sama sekali. Mungkin hanya sejam, setengah jam, 2 jam tidur. Setiap hari demikian. Nah, tetapi ketika kita sudah dewasa baru kita kurang ajar sama orang tua. Nah, ini
anak kurang ajar. Jadi hal-hal yang demikian mesti kita perhatikan. Kita tidak bisa membuang orang tua kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup sendiri. Tidak. Kita ada di samping mereka, kita dampingi mereka sampai pada garis akhir. Nah, ini yang benar. Yang Tuhan mau kita dampingi mereka. Amin. Haleluya. Jadi saya percaya di sini luar biasa, ya. Bapak Ibu yang ada di rumah pun tetap pegang teguh apa yang firman Tuhan katakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya apa? Lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti apa? Tuhan pelihara kita. Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, dan kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, jangan pernah kita takut. Mari kita rawat orang tua kita yang sudah tua, tetap kita jaga, kita lindungi penuh dengan kasih sayang, bukan dengan segala amarah dan ini tidak, tetapi mari kita lihat, kita rawat mereka. Mungkin butuh biaya yang banyak untuk rawat orang tua, tapi jangan takut. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Apalagi kita hidup dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan itu yang saya lihat, bahwa selagi kita merawat baik papa, mama, dan semua, dan saya lihat Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Nah, ini apa yang sudah ditanamkan ini, mari kita kerjakan itu menjadi turun-temurun dalam setiap kehidupan kita, generasi ke generasi, sehingga itu menjadi firman Tuhan itu tertanam dan menjadi berkat yang besar buat anak cucu kita. Amin. Haleluya. Mari kita satu ayat lagi kita lihat. Ya. Ulangan 6 ayat 3 di situ dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di situ dikatakan bahwa hai orang Israel, lakukanlah itu dengan apa? Setia. Kerjakan dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, kalau negeri yang penuh dengan susu dan madu, kita mengalami kekurangan, kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Maka berlimpah-limpah itu yang akan kita nikmati. Nah, Tuhan hanya mau kita tetap setia dengan Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa kita taat dan setia. Ketika kita mengerjakan itu, kita melihat begitu banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Semua dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih, Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Engkau mengenal kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami perlukan hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami.
Kami mau taat dan kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Kami mau penuh dengan kasih Tuhan. Kami mau mengerjakan hal yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih yang Yesus. Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Haleluya. 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 Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan segala kuasa dan kemuliaan. Nyatakan hadirat dan lawatan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory bagi Engkau dengar semuanya. Engkau dengar setiap doa yang kami naikkan ke hadapan Engkau. Ambil alih Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi. Oh. Haleluya. Oh. Glory bagi Tuhan. Engkau jamah kami. Engkau lawan kami. Engkau tahu apa yang kami perlu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan di hari-hari ini. Engkau mengenal kami secara pribadi. Engkau jamah kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Angkat setiap beban kami. Angkat setiap masalah kami. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan berkat-berkat melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat dan Engkau dahsyat. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
apa yang Kau janjikan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Mari berkati kami semua, urapi kami semua, mampukan kami semua Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, kami semua dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau ada beserta bersama-sama dengan kami, dan Engkau memberkati kami dengan hebat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh berjalan dalam takut akan Engkau. Kami boleh berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan dari Bapak Ibu. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau mengangkat setiap persembahan kita bawa ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kami mengangkat setiap persembahan ini ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap persembahan ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Minggu depan kita ada perjamuan kudus ya? Ya, tanggal 5. Tanggal 5. Hari ini tanggal 29. Oh, bulan depan itu ada ulang tahun itu. Ulang tahun pernikahan. Oh, saya sudah kemarin. Acaranya dibikin hari ini ya. Haleluya. Oke, jadi saudara tetap berdoa, semua yang kita kerjakan itu dalam proses sistem. Jadi kita ada lagi ya? Gak ada lagi. Kalau sudah tidak ada, kita mau mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan, dan Engkau tetap pimpin kami terus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Tuhan Engkau berjalan di depan kami,
kalau setiap lawan-lawan kami, setiap romo kecelakaan apapun kami tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan sisa hari kami bersama dengan keluarga dimanapun kami berada, semua dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah sukacita Tuhan tetap menyertai ada beserta dengan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit dalam jemaat ini, dimanapun berada lawatan Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Engkau pulihkan dan sembuhkan. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Yang mengalami tekanan, yang mengalami masalah demi masalah, mari Tuhan Engkau ambil alih Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, dan juga Tuhan setiap masalah apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, Engkau memberikan kelegaan, Engkau selesaikan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-rema bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran itu tinggal tetap dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau, kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apa saja yang dikerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Papa di rumah Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah Tuhan, bagian-bagian tubuh yang bermasalah, mari Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan melingkupi atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami taruh dalam tangan-Mu dalam tahun-tahun pemulihan ini. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari yang ada di depan ini menjadi hari-hari yang luar biasa Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala perbedaan apapun juga Engkau sendiri yang ambil alih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak mau ada gejolak apapun yang terjadi dan juga menghancurkan satu dengan yang lain Tuhan. Tapi kami mau biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, para pemimpin-pemimpin kami yang ada saat ini, mari Tuhan berkati mereka, baik dari Bapak Jokowi, Bapak Maruf kami, Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan, langkah demi langkah, keputusan demi keputusan yang mereka ambil, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang pimpin dan Engkau sendiri yang tuntun di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di bangsa kami, dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan melingkupi atas bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus
dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima